Jemaat diundang bangkit berdiri. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita gunung batu, yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita memulai ibadah kebaktian ini. Silakan duduk kembali. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan akan segala kebaikannya. Berdiri. Mari sekali lagi kita katakan, ku mau puji Tuhan. Ku mau puji Tuhan. Ku mau puji Tuhan. Hatiku penuh syukur. Ku mau puji Tuhan. Berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, kami ingin memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami saat ini datang kepada Tuhan, kami beribadah. Tuhan, tolong ibadah kami, biarlah setiap kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi Silakan duduk kembali. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kita.
Ia rela memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Berbahagialah setiap kita yang tidak melihat namun percaya, karena cinta kasih Allah, kita semua boleh beroleh keselamatan. Mari kita angkat pujian karena Allah cinta. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kasih-Mu yang begitu besar memanggil kami untuk bertobat dan Engkau berjanji untuk mengampuni kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hati Tuhan, supaya ibadah kami pun menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya akan janji-Mu, Engkau mengampuni kami yang sungguh-sungguh bertobat dan bertekad untuk hidup terus di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, inilah berita anugerah bagi kita semua dari Lukas 5 ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita semua yang telah diampuni dan menerima janji berkat-Nya. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Merupakan suatu kehormatan bagi kita semua untuk bisa melayani Tuhan. Apalagi kalau itu bersama dengan keluarga kita, untuk membalas cinta kasih-Nya kepada kita. Seperti komitmen yang diucapkan oleh Yosua di hadapan umat-Nya, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Mari kita angkat pujian, "Aku dan keluargaku." Bapa, ini
Tuhan yang lain selain Kau Yesus. Aku dan keluargaku selamanya akan setia memuji-Mu, menyenangkan-Mu, Yesusku. Mari saat ini kita akan membuka Alkitab kita akan membaca bacaan bertanggapan dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Lukas pasal 17 ayat pertama sampai ke-6. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-6. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Ayat ke-6 kita baca bersama-sama. Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan telah memberikan perintah untuk saling mengasihi sesama kita. Karena itu, yang telah menerima kasih-Nya tanpa syarat, Tuhan yang telah mengasihi kita tanpa syarat, marilah kita angkat pujian, "Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan." Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Saat ini kita akan mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli ini dengan sikap tegas. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan membacakan ayat emas pada minggu ini dari Lukas 17 ayat 3. Kita akan membacakannya secara bersama-sama 2 kali berturut-turut. Lukas 17 ayat yang ketiga. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Melalui kebenaran firman ini kiranya menjadikan terang untuk setiap langkah dan hati kita. Dan kita boleh semakin percaya kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Mari kita angkat pujian pemulihan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu memberikan penghiburan, firman-Mu mengajarkan kami, dan firman-Mu memulihkan kami, diri kami pribadi, dan juga akhirnya keluarga kami. Berkati ya Tuhan, tolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Tolong kami juga untuk melakukannya, sehingga sungguh apa yang indah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami dan keluarga kami, boleh nyata kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasal yang ke-50 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu.
Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian, katanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Sebab kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada akhir Agustus yang lalu ada kejadian yang cukup viral. Yaitu seorang anak laki-laki menggugat ibu kandungnya ke pengadilan. Mengapa ini terjadi? Peristiwa ini bermula dari pesan ayahnya sebelum meninggal. Sebelum meninggal, ayah si anak laki-laki ini berpesan bahwa rumah yang kita tempati ini, rumah ini semuanya tidak boleh dijual. Kalian harus tetap bersatu, tinggal bersama di sini. Kemudian sang ayah meninggal dunia. Tapi kemudian setelah ayahnya meninggal dunia, si anak laki-laki yang memang sudah berkeluarga dan tinggal bersama mamanya ini, kemudian dia melihat, kita perlu ruang tamu dan dapur. Kemudian dia berkata pada mamanya, ibu kita bangun ruang tamu dan kita akan buat dapur. Wah, si mamanya tidak setuju. Kemudian mamanya berkata, tidak, pokoknya tidak boleh. Enggak boleh bangun ruang tamu dan dapur. Dan si anak marah dan akhirnya menggugat ke pengadilan, menggugat mamanya untuk kemudian meminta warisan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dari kasih Tuhan, si mamanya marah karena digugat oleh sang anak. Sampai-sampai kemudian dia berkata, pokoknya saya tidak akan maafkan anak saya ini. Pokoknya dia harus bayar air susu saya. Saya sudah capek jadi ibu, saya sudah bosan. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, seorang ibu berkata demikian. Capek jadi ibu, bosan dan saya tidak akan maafkan dia. Dia harus bayar susu, uang susu yang sudah dia lakukan menyusui anaknya ini. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, peristiwa ini bukan sekali ini terjadi, bukan. Banyak sekali keluarga-keluarga yang hidup di dalam kemarahan, dalam kebencian. Orang tua marah pada anaknya, anak marah kepada orang tuanya, saudara bersaudara iri hati, saling bertengkar, bahkan saling membunuh. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, hanya satu yang dapat mencegah keluarga-keluarga dari kehancuran. Kemarahan, kebencian seperti ini, yaitu pengampunan. Pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan kita paling sering terluka oleh orang yang paling kita kasihi. Siapakah dia? Yaitu keluarga kita. Orang yang begitu dekat dengan kita, dialah yang paling sering melukai kita. Luka itu kadang-kala begitu dalam, Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau orang lain melukai kita, kemudian dia sudah terserah, masa bodoh. Tetapi ketika saudara kita dalam keluarga kita yang melukai kita, itu begitu dalam dan menyakitkan. Mengapa? Karena kita mencintai mereka, kita mengasihi mereka, kita percaya kepada mereka. Dan ketika mereka melukai kita, melakukan hal yang jahat, sepertinya itu suatu pengkhianatan, sehingga menimbulkan luka yang sangat dalam. Sepertinya air susu dibalas dengan air tuba, kepercayaan dibalas dengan pengkhianatan. Dan betapa banyak orang-orang yang begitu tersakiti dan terluka oleh keluarga mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, jika bicara tentang luka dalam keluarga, orang yang begitu tersakiti, Yusuf adalah contoh yang paling tepat.
Betapa dia tidak terluka oleh kakak-kakaknya yang begitu dia percayai. Ketika dia umur 17 tahun, ayahnya memberikan jubah yang begitu indah. Saya percaya dia begitu lugu, dia percaya kepada kakak-kakaknya sampai kemudian dengan nyaman dia memakai jubah itu. Tidak ada terpikir olehnya bahwa kakak-kakaknya akan marah dan iri melihat dia memakai jubah yang indah. Maka dia mengenakannya dan dia menunjukkan pada kakak-kakaknya. Dan juga mungkin tidak terpikir olehnya bahwa kakak-kakaknya akan marah pada dia, tersinggung, jengkel padanya ketika dia dengan polos bercerita, Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau dia tahu kakaknya akan marah, kalau dia tahu kakaknya bakal iri, dia tentunya tidak akan cerita. Tentunya dia akan simpan dalam hatinya. Tapi karena dia berpikir dia datang pada orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang mengasihinya dan juga dia cintai, maka dengan lugu Yusuf bercerita bahwa dalam mimpinya ada 11 berkas gandum yang sujud menyembah berkas gandumnya. Dia juga bercerita ada bulan bintang, ya, matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada dia. Satu mimpi yang kemudian dia ceritakan pada orang yang dia cintai. Dan dia pikir orang-orang itu kakak-kakaknya mencintai dia dengan lugas dan dengan lugu dia bercerita apa adanya. Tapi sayang sekali Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang dilakukan Yusuf ini begitu menyakiti kakak-kakaknya. Mereka iri hati, mereka marah. Kenapa Yusuf mendapatkan jubah yang indah? Kenapa Yusuf ya dengan berani bercerita bahwa berkas-berkas gandum kami sujud kepada dia? Wah, bagaimana mungkin kami yang lebih tua sujud kepada dia? Bapak Ibu saudara-saudara dari kasih Tuhan, diceritakan dalam firman Tuhan bahwa kakak-kakak Yusuf sangat marah, mereka iri hati dan semakin benci pada Yusuf sehingga akhirnya sampai satu kali ketika Yusuf diminta ayahnya, Yusuf pergilah, lihat kakak-kakakmu apakah baik keadaannya. Yusuf dengan sukacita, dengan tidak berprasangka buruk, maka dia menemui kakak-kakaknya. Dan apa yang terjadi kemudian kakak-kakaknya merancangkan hal yang buruk pada dia. Yusuf yang datang dengan sukacita, Yusuf yang datang dengan niat yang baik akhirnya celaka. Dia dimasukkan ke dalam sumur, bahkan kakak-kakaknya ingin membunuh dia. Tapi bersyukur Ruben berkata jangan bunuh dia. Dan kemudian ketika ada pedagang yang berjalan, ya pedagang yang akan ke Mesir, maka Yusuf dijual. Yusuf dijual. Kakak-kakaknya tahu ketika Yusuf dijual, ini seperti menjual seorang budak. Dan nasib seorang budak tentunya tidak akan baik Bapak Ibu Saudara-saudari. Benar ketika Yusuf sampai ke Mesir dia menjadi budak. Menjadi pembantu. Jadi jongos di dalam satu rumah Potifar bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perbuatan kakak-kakak Yusuf ini bukan hanya menyakiti hati Yusuf. Tetapi merubah kehidupan Yusuf, seorang anak yang seperti pangeran layaknya. Di rumah begitu senang bersama dengan ayahnya. Dia tidak bekerja di ladang, tidak bekerja menggembalakan domba, kambing di ladang, di tempat yang panas. Tetapi dia bersama dengan ayah seperti layaknya seorang pangeran mendapatkan semua kasih sayang dari ayahnya dan sekarang saat ini berubah. Dia berada di negeri asing, dia berada di tempat yang jauh dari ayahnya dan dia menjadi seorang yang paling rendah, yaitu seorang budak dari seorang pangeran. Seorang yang begitu luar biasa mendapatkan segala kesenangan, akhirnya menjadi seorang budak yang harus bekerja dan tidak mempunyai hak apapun. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai satu kali pun dia mendapatkan fitnaan dari istri Potifar. Sehingga akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Bayangkan seorang yang begitu luar biasa, seorang anak papa. Akhirnya dia menjadi budak dan kemudian dia masuk dalam penjara. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, perubahan hidup yang luar biasa bukan? Dan ini bukan hanya berlangsung setahun 2 tahun, kira-kira ini berlangsung sampai 13 tahun. 13 tahun kemudian kira-kira barulah dia menjadi orang kepercayaan Firaun. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan,
13 tahun dia menderita. Dan kalau dihitung-hitung lagi kemudian terjadilah kelaparan, sebelumnya ada 7 tahun masa berlimpah, maka kurang lebih 20 tahun lah Bapak Ibu Saudara-saudara. Akhirnya Yusuf menyelamatkan Yakub bersama keluarganya untuk datang ke Mesir. 20 tahun kemudian baru ia bisa berjumpa dengan ayahnya. Betapa mengenaskan bukan kisah Yusuf. Dia terpisah dari ayahnya, bukan hanya dia yang tersakiti, ayahnya pun Yakub tersakiti. Orang yang dia cintai tersakiti karena menyangka Yusuf ini mati. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, tetapi pada saat itu Yusuf tetap menerima kakak-kakaknya, bahkan mereka mendapatkan tempat yang terbaik di Mesir, di tanah Goshen, tanah yang subur. Tapi kemudian terjadilah peristiwa pasal 15 ini di mana Yakub mati. Bapak Ibu saudara-saudari, dan ini sangat menakutkan buat kakak-kakak Yusuf karena mereka sudah melakukan kesalahan yang besar dan sekarang ayah mereka sudah mati. Orang yang mempersatukan mereka sudah mati. Mungkin mereka berpikir, oh kalau Yusuf dulu menerima kita karena ada ayah. Karena Yusuf begitu mencintai ayahnya dan tidak mau menyakiti hati ayahnya, maka dia menerima kita. Oh Yusuf mau menerima kita karena ada ayah yang dihormatinya. Karena memandang wajah ayahnya lah, maka Yusuf mau mengampuni kita dan sekarang dia sudah mati. Yakub sudah mati. Tidak ada lagi yang mempersatukan mereka. Yakub sudah mati dan inilah waktu pembalasan bagi Yusuf untuk membalas kakak-kakaknya. Sehingga kemudian mereka mengirim utusan, katakanlah kepada Yusuf ya bahwa papa sebelum meninggal dia berkata, ampunilah kesalahan saudara-saudaramu itu. Dan mereka juga datang pada Yusuf, mereka sujud menyembah, ampunilah kami dan biarlah kami menjadi budakmu. Supaya apa yang sudah mereka lakukan boleh terbalaskan. Kalau Yusuf menjadi budak karena mereka, biarlah kami menjadi budakmu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari mendengar hal itu, Yusuf berkata, dia menangis dan berkata, akukah pengganti Allah? Akukah pengganti Allah? Kemudian dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud memelihara suatu bangsa yang besar. Bahkan Yusuf berkata, sekarang pun aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Artinya Yusuf memelihara mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan sungguh luar biasa. Satu kejahatan dibalas dengan kebaikan oleh Yusuf. Ini bukan susu dibalas dengan susu, tetapi air tuba dibalas oleh susu oleh Yusuf. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu saudara-saudari, Yusuf mendasarkan pengampunan itu bukan pada pribadi ayah yang sangat dihormatinya, bukan pada pribadi seorang manusia, tetapi Yusuf mendasarkan pengampunannya kepada pribadi Allah sendiri. Kepada Allah, akukah pengganti Allah? Dia melihat rancangan Allah yang luar biasa, memang dia menderita. 13 tahun kurang lebih dia menderita. Menjadi budak, menjadi tahanan. Tetapi dia melihat rancangan Allah yang begitu luar biasa. Dia melihat Allah yang memeliharanya. Dia melihat bahwa Tuhan mereka-rekakan yang kebaikan bagi dia. Walaupun engkau mereka-rekakan yang jahat bagiku. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan melihat rancangan Allah. Melihat Allah, pribadi Allah. Maka Yusuf mengampuni. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah kita melihat kepada Allah. Jika kita meletakkan, mendasarkan pengampunan kita kepada satu pribadi, maka kita tidak bisa mengampuni. Banyak sekali keluarga pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudari, ketika ayah yang mereka segani meninggal dunia, maka keluarga itu hancur berantakan. Anak-anak menggugat ibu mereka, sampai-sampai di media online Bapak Ibu berkata, sampai ada tulisan ya, musim sekarang ini. Wah, musim apa? Musim sekarang ini anak-anak menggugat ibu kandungnya.
Kenapa? Ketika ayah meninggal, maka anak-anak menggugat ibunya soal apa? Soal warisan. Kenapa? Karena pribadi yang mereka segani sudah meninggal dunia. Maka pecahlah keluarga itu. Dan ini sangat-sangat umum sekali terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, karena itu biarlah kita mendasarkan pengampunan kita pada pribadi Allah. Kita mau mengampuni saudara kita karena Allah yang sudah menyelamatkan dan mengampuni kita. Bahwa Allah akan mereka-rekakan segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari, saya menonton satu kesaksian di YouTube. Yaitu tentang seorang pemuda. Pemuda ini ditinggal oleh mamanya dari kecil. Kemudian ketika dia tahunya mamanya meninggal dunia. Ketika dia tanya pada bapaknya, "Pak, mana mama?" Waktu dia masih gimana, mama meninggal, mama mati. Ya. Maka dia sampai pemuda dia berpikir mamanya meninggal dunia. Tetapi kemudian ketika dia pemuda, orang-orang mulai bicara, katanya mama kamu itu enggak meninggal, mama kamu itu pergi. Ya. Mamamu itu masih hidup. Kemudian dia rasa kemudian ada temannya, dia berkata, dia mulai ke gereja Bapak Ibu Saudari, kemudian dia mulai ke gereja, kemudian temannya berkata kamu itu harus dipulihkan, kamu itu harus memberikan pengampunan pada mamamu. Kemudian dia katakan tidak, saya tidak marah pada mama, saya tidak benci pada mama, saya tidak merasakan apa-apa, saya tidak benci tapi saya juga tidak sayang. Sampai kemudian satu kali dalam ibadah pemulihan ya, kemudian dia berdoa dan pada saat itu dia diingatkan akan peristiwa-peristiwa masa lalu di mana pada saat dia berumur 2 tahun dia ada di mobil bersama mamanya, dia memegang mainan, tetapi di samping mamanya bukan papanya. Dia mengingat itulah selingkuhan dari mamanya. Kemudian dia juga mengingat pada suatu saat dia masih kecil papanya mengusir mamanya. Dan pada saat itu dia menangis. Dia baru merasakan bahwa selama ini dia begitu marah, begitu benci dan saking marah dan benci pada mamanya sampai dia tidak merasakan apa-apa. Tapi kemudian ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dia berkata aku ingin mengampuni, dia cari mamanya. Dan kemudian berjumpa dengan mamanya dan mamanya bercerita kenapa mamanya selingkuh, kenapa mamanya demikian. Kemudian mamanya cerita karena papamu gay. Oh, dia begitu kecewa. Ternyata papanya gay. Dan betapa hancurnya rumah tangga ini, kemudian dia rasanya ingin bunuh diri. Tapi ketika dia ingin bunuh diri, kemudian dia mendengar satu pernyataan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Datanglah kepadaku. Kemudian dia datang pada Tuhan Yesus. Dia mohon pengampunan pada Tuhan. Kemudian dia mulai mengampuni papa dan mamanya dan akhirnya keluarga ini dipulihkan. Bapak Ibu saudara-saudari, dan yang sungguh sangat mengenaskan sebenarnya ketika saya lihat komentar-komentar banyak yang berkata, saya sangat diberkati dan keluarga saya juga berantakan. Saya sangat diberkati, keluarga saya juga berantakan. Betapa banyak Bapak Ibu saudara-saudari keluarga berantakan pada saat ini. Anak-anak tersakiti oleh orang tuanya. Istri tersakiti oleh suaminya. Suami tersakiti oleh istrinya. Dan saat inilah betapa dibutuhkan kasih Tuhan, pengampunan. Pengampunan yang bukan berdasarkan siapakah engkau. Engkau mamaku, engkau papaku. Tidak bisa kadang-kala anak-anak mendapat perlakuan yang lebih kejam dari orang tuanya. Tetapi berdasarkan pada Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang mereka-rekakan yang baik bagi kita. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari kita mengampuni. Bukan siapakah engkau, tetapi siapakah Tuhan yang kupercaya. Mari kita mengampuni Bapak Ibu saudara-saudari. Mungkin kita terluka begitu dalam oleh orang tua kita, oleh anak-anak kita, saudara-saudara kita. Mari kita mengampuni. Karena Yesus yang sudah mengampuni kita dan mengasihi kita. Dan dia merancangkan yang baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa kami sering terluka Tuhan bahkan oleh orang-orang sekeliling kami. Kami terluka oleh orang-orang yang kami cintai.
Kami terluka oleh orang-orang yang harusnya mengasihi kami. Karena itu Tuhan, betapa kami butuh kasih Tuhan untuk memulihkan hati kami, untuk dapat memberikan pengampunan kepada orang-orang keluarga kami yang melukai kami. Sehingga keluarga kami boleh dipulihkan ya Tuhan. Sehingga keluarga kami boleh diselamatkan dari kehancuran. Tuhan pulihkan kami. Tuhan kuatkan kami untuk dapat memberikan pengampunan. Mungkin itu orang tua kami. Mungkin itu saudara kami. Mungkin itu anak kami. Tuhan tolong kami untuk dapat mengampuni. Karena kami sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan tolong kami itu bisa mengampuni karena Tuhan Kau mengasihi kami. Dan Kau mereka-rekakan yang baik. Walaupun mungkin Tuhan orang-orang sekitar kami melakukan yang jahat terhadap kami. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan doa syafaat. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita berdoa untuk Lita, Andre, Bapak Jesse Rait, untuk Ibu Devita, untuk Tony dan Dr. Ferdinand di Makassar yang positif COVID. Tapi bersyukur dia sehat. Mari kita bersama-sama berdoa juga untuk Kota Metro, Pilkada, juga untuk Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Dan kami juga berdoa untuk Lita, Tuhan terus berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi dia. Dan Tuhan juga berkati supaya bagian panggulnya juga boleh sembuh dari sakit. Dan ia juga boleh sehat. Berkati juga untuk Andre, Tuhan terus pulihkan Andre. Berkati juga untuk Bapak Jet Sirait dalam pemulihan matanya, Tuhan yang berkati sehingga boleh pulih dengan baik. Kami juga berdoa untuk Devita, Tuhan juga tolong supaya ginjalnya boleh berfungsi dengan baik ya Tuhan. Berkati juga untuk Tony, untuk lambungnya boleh sehat. Berkati juga untuk Dr. Ferdinand, ia boleh sehat dan ia boleh negatif dari COVID-19 ini. Juga berkati untuk istri dan anaknya, Tuhan yang menjaga, Tuhan melindungi mereka. Terima kasih ya Bapak, berkati jemaat kami yang lanjut usia, Tuhan juga menyertai, Tuhan menolong. Berkati juga untuk Kota Metro ini menjelang Pilkada, Tuhan juga pimpin sehingga Pilkada juga boleh berjalan dengan baik nanti Desember dan terpilih orang-orang yang baik dan tepat. Berkati juga untuk Indonesia khususnya dalam uji coba vaksin supaya dapat berhasil dengan baik. Dan akhirnya Indonesia boleh baik keadaannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan peduli dan Tuhan ingin menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mendengar masalah yang dihadapi oleh umat-Mu ya Tuhan. Kami mohon Kau turut campur tangan. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau perhatikan setiap umat-Mu dan Engkau campur tangan dan Engkau mau menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya akan membacakan warta untuk minggu ini. Warta jemaat yang pertama, minggu ini adalah minggu kedua, maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu untuk kas umum dan pembelian kendaraan. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja melalui persembahannya, baik melalui rekening, amplop yang dimasukkan ke dalam kotak. Diharapkan jemaat ketika memberikan persembahan tidak lagi mencantumkan inisial NN, tetapi menggunakan nama atau inisial yang lebih baik seperti huruf maupun angka. Mari kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Yang kedua, Minggu 13 September 2020, pukul 7 pagi dan 5 sore, Pendeta Tomli melayani pemberitaan firman Tuhan di GKI Metro.
Kiranya jemaat mengetahuinya dan dukunglah dalam doa. Yang ketiga, diberitahukan kepada jemaat bahwa pengumpulan sembako pada bulan Diakonia 2020 telah dibagikan kepada jemaat GKT Metro, Panti Asuhan Ebenezer Bandar Lampung, Panti Freda Hana Bandar Lampung, dan Panti Asuhan Pondok Diakonia Batanghari Lampung Timur. Terima kasih untuk jemaat yang telah berpartisipasi dalam bulan Diakonia 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, berdasarkan surat penetapan perpanjangan pelayanan sebagai gembala sidang yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Tritunggal dengan nomor 032-BPMS/GKT Metro Romawi 8/2020, maka diumumkan kepada jemaat sekalian bahwa Pendeta Tomli diperpanjang masa jabatan fungsional sebagai Gembala Sidang GKT Jemaat Metro berlangsung dari tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2022. Pengumuman ini akan diwartakan selama 2 kali hari Minggu berturut-turut. Kiranya jemaat mengetahuinya dan dukunglah dalam doa. Selanjutnya, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tan Binlan atau Ciawan atas persembahan bunga hias untuk mimbar gereja. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, maka diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan mendaftarkan diri setiap kali beribadah kepada TU Gereja Saudari Lani. Jika sudah mendaftar namun tidak bisa hadir, maka harus segera memberitahukannya kepada TU Gereja paling lambat hari Sabtu pukul 12 siang. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian umum 2. Selanjutnya, majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 7 sampai dengan 13 September 2020, diantaranya Dika Titan Pratama, Eleora Tiffany Sandadi, Mona Lisa Gultom, Ibu Yesi Susanti, Bapak Diaken Revi atau Ateng, Cintia Santa Maria. Selanjutnya, petugas kebaktian umum 1 pada tanggal 20 September 2020, liturgis Bapak R. Purba, pemusik Guru Injil Lenawati, singer Ibu Rista dan Devi Natalia, termogan Bapak Ahok dan Dirga, LCD Bapak Denny, soundman Devin. Petugas kebaktian umum 2, 20 September 2020, liturgis Diaken Tiran Bustani, Guru Injil, pemusik Guru Injil Lenawati, singer Yemima Ika dan Valencia, termogan Diaken Hisman dan Diaken Iwan Ansori, LCD Hoki, soundman Dirga. Sebagai ucapan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita, mari kita memberikan persembahan yang terbaik yang kita miliki. Dan sebagai ayat pengantar persembahan diambil dari Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Mari kita angkat pujian bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, serahkan jiwa raga, rahmat Tuhan berlimpah, pujilah selamanya. Anugerah yang diberikan tiap hari berlimpah, kini ku serahkan diri untuk membalas kasih-Nya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, dan Tuhan mau pakai untuk boleh
memperluas pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan pujian doksologi dan dilanjutkan doa berkat oleh hambanya, Guru Injil Maiping. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, marilah kita menjalani hidup kita. Dalam keluarga kita ada pengampunan, saling mengampuni, sehingga keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita pada minggu ini selesai. Silakan mengambil saat teduh.